Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Senang kita boleh kembali jumpa pada saat ini. Bapak Ibu, saya melihat dalam sebuah video mengenai seorang yang punya 3 ekor anjing. Anjing mama dan anjing anak ada 2. Satu di sebelah kiri, satu di sebelah kanan. Satu kali waktu yang punya anjing ini ingin mencobai anjing mama tersebut. Kebetulan mereka yang besar, sang anjing mama di tengah, anjing anak dan anjing anak satunya di kiri kanan. Yang punya rumah kasih makanan hanya 2 potong. Istilahnya kasih 2 potong roti kecil. Diberikan kepada mamanya supaya mamanya cium. Ketika mamanya cium ini, dia senang, tapi karena mungkin dilihat hanya 2. Dengan tangannya, tangan daripada tuan rumah ini disuruh kasihkan kepada anaknya. Jadi tangannya itu ditampel, saudara. Suruh kasih kepada anjing yang anak. Anjing anak ambil 1 makan, tinggal 1. Diberikan lagi kepada mamanya. Mamanya sorong lagi dengan tangan satunya, disorong supaya dikasih kepada anjing satunya. Sehingga kemudian diberikan kepada anjing yang 1. Saya terkesan dengan anjing yang luar biasa ini, karena meskipun anjing punya hati yang baik, ya dia lihat cuma ada 2, dia mau supaya 2 anaknya yang makan, dia tidak makan, tidak ada masalah. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, itulah kalau kita bilang seorang yang mau belajar mengasihi, belajar memberi. Kadang-kadang kita bisa belajar dari anjing. Anjing kok hebat ya, punya yang namanya kasih, punya peri kebinatangan pada anak-anaknya. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita pada bulan ini belajar bersama-sama satu tema, smart money. Bukan bicara bagaimana kita akan investasi uang supaya uang tambah banyak, tapi yang menjadi sorotan kita, bagaimana kita menjadi bendahara yang baik, bagaimana kita menjadi pemberi yang baik, bagaimanakah kita berkenan kepada Tuhan dengan segala yang menjadi berkat Tuhan di dalam kehidupan kita. Hari ini saya ingin bicara mengenai the great giver, pemberi yang besar. Pemberi yang besar di mata Allah beda dengan pemberi yang besar di mata manusia. Karena manusia lihat orang yang memberi itu hanya dilihat luarnya. Allah melihat sampai ke dalam. Persoalan yang sering kali terjadi adalah banyak orang Kristen memberi seperti Kain memberi. Kain itu beda dengan Habel. Kain memberi itu asal-asalan. Kain itu sembarangan di dalam memberi. Dia seorang pemberi, tapi pemberiannya itu tidak berarti, tidak bernilai, tidak berkenan pada Tuhan. Karena dia bangun mezbah, dan mezbah itu di atasnya dikasih yang namanya daun-daunan, ranting-ranting, rumput mungkin segala macam. Dan kalau itu dibakar, mana enak. Yang namanya harum tidak ada, bau sangitnya luar biasa. Lain dengan adiknya. Adiknya bangun mezbah, dikasih yang namanya daging binatang, lemak-lemak binatang. Ketika itu dibakar, jauh lebih harum dari yang namanya sate, Bapak Ibu. Dan disitulah persembahan adiknya berkenan dan diterima Tuhan. Kita mau belajar bagaimana kita menjadi pemberi yang besar, tapi besarnya di mata Allah, bukan di mata dunia. Dan kalau saudara dan saya melatih diri menjadi seorang pemberi yang baik, pemberi yang berkenan, pemberi yang besar di mata Allah, saya yakin dan percaya kita tidak perlu doa minta berkat, Tuhan pasti berkati kita. Setuju? Amin Bapak Ibu. Kita tidak perlu minta Tuhan dan sampai berdoa puasa, ngadep kiri, ngadep kanan, ngadep depan, ngadep belakang, minta berkat. Karena Tuhan akan dengan limpah membuka tingkap-tingkap sorga, memberkati hidup saudara dan saya. Nah mari kita lihat di dalam kebenaran firman Lukas pasal yang ke-21 ini, ayat yang pertama sampai ayatnya yang keempat, saya bacakan.
Ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Lalu ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya. Tetapi janda ini memberi dari apa, Bapak Ibu? Kekurangannya. Bahkan ia memberi apa? Seluruh nafkahnya." Disinilah kita melihat bahwa ada seorang pemberi yang begitu menarik perhatian Yesus. Ternyata yang menarik perhatian Yesus bukan yang kaya-kaya raya yang memberi dan memasukkan itu ke dalam persembahan, peti persembahan. Tetapi justru seorang janda dengan 2 peser uang yang dia masukkan itu membuat Yesus itu terheran-heran. Sampai Yesus itu panggil murid-muridnya dan berkata, "Sini, coba lihat itu." Antara orang kaya memberi dan janda memberi, ternyata janda itu memberi lebih banyak karena dia memberi dari kekurangannya, bahkan seluruh nafkahnya. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kalau orang kaya itu dengar, bisa marah mereka. Kami beri begini banyak, engkau bilang kami kalah sama janda miskin yang memberi hanya 2 peser. Mengapa? Karena Yesus melihat janda ini bukan sekedar memberi. Yesus bukan melihat jumlah uangnya. Yesus bukan hanya melihat berapa nominalnya. Yesus juga melihat prosentase yang ada. Orang-orang kaya yang memberi begitu banyak, mungkin 1 juta, 10 juta, 100 juta, atau berapa saja yang mereka beri, Yesus tahu di rumah mereka masih begitu banyak. Tapi janda yang memberi 2 peser, Yesus juga tahu di rumah sudah gak ada lagi. Di rumah sudah habis. Yesus melihat bukan hanya nominal, Yesus melihat juga prosentase, Yesus juga melihat hati sebenarnya. Itu sebabnya kita mau belajar kriteria apa sih yang dipakai Yesus untuk Yesus sebut seseorang itu pemberi yang besar. Sehingga jangan sampai saudara dan saya, kita udah setengah mati memberi. Lalu Tuhan bilang, kurang berkenan. Belum seperti standar yang aku mau. Nah, mari kita lihat bersama-sama dari ayat-ayat ini. Pemberi yang besar menurut Yesus kriterianya apa? Nomor 1 adalah orang yang di dalam hidupnya memberi dengan cinta kasih. One who give with a loving heart. Orang yang memberi dengan penuh cinta kasih. Janda yang memberi 2 peser ini, kalau tidak betul-betul mengasihi Tuhannya, tidak bakal memberikan yang hanya 2 yang dia punya. Sedangkan orang kaya itu masih punya banyak. Mereka bisa memberi tanpa kasih, bisa. Tapi disinilah pelajaran bagi kita semua, bahwa kita belajar untuk bisa memberi dengan kasih. Bila kita mengasihi Allah Bapak Ibu, kita bisa memberi dengan mudah. Kenapa kita sulit di dalam memberi? Jangan-jangan kita harus koreksi hati kita. Jangan-jangan hilang kasih dari hati kita. Jangan-jangan tidak ada lagi getaran-getaran cinta kita kepada Allah, sehingga kita sulit memberi. Sulit bagi kita memberi yang terbaik bagi Allah. Itu sebabnya di dalam hati semua kita harus cek hati kita. Sudahkah saya tetap masih menjadi orang yang mencintai Allah dengan sungguh-sungguh? Karena kita itu sudah pasti. Kalau orang yang kita cintai, pasti kita mampu memberi. Saya pernah mengisahkan, bayangkan kalau ada seorang pegawai datang kepada saudara seorang direktur, saudara seorang pengusaha, engkau ada di pabrik, lalu pegawainya datang, dia udah kerja 20 tahun, dia datang pada saudara, "Pak, Bu, selamat pagi." "Oh, pagi amat kamu datang ke pabrik." "Iya Pak, seger Pak, hari ini saya kan ulang tahun Pak, doain Pak saya sukses Pak." "Oh, ngomong-ngomong Pak, kalau nggak keberatan Pak,
Tolong Pak, ini hari ulang tahun saya Pak. Beliin saya mobil dong Pak. Kira-kira gimana perasaan Bapak Ibu? Lu tadi malam makan apa sih? Kau berani-beraninya minta seperti ini. Kamu siapa sih? Sadar gak sih? Udah ngaca belum? Mungkin kita bisa semprot dia di hari ulang tahunnya. Tapi bayangkan juga begini. Jam 1 siang, anak daripada owner, anak daripada saudara itu datang jam 1 siang. Tidak pernah muncul di kantor, tidak pernah kerja, dia hanya sekolah. Lalu dia tiba-tiba muncul di kantor dan dia bilang, halo papa, tada. Papanya kaget, hei nih kenapa kamu tiba-tiba ada di kantor? Kamu dari lahir sampai sekarang belum pernah ke kantor, kok hari ini kamu ke kantor? Ada apa? Lalu dia berkata, papa lupa ya, hari ini hari ulang tahunku Pak. Oh ya, papa kasih selamat, papa kasih peluk cium kepada dia. Dan dia bilang gini, Pak, ini hari ulang tahun Pak. Aku mau Pak, papa beliin aku mobil. Pertanyaan saya, dibeliin apa enggak? Beli. Kenapa sih yang tadi karyawannya udah kerja 20 tahun gak dibeliin? Kenapa yang ini dibeliin? Sehari pun gak pernah kerja. Karena ini anak. Lalu yang kedua, dia cinta sama anaknya luar biasa. Itu sebabnya orang kalau punya cinta kasih, tidak akan pernah sulit dia memberi bagi Allah. Bila kita mengasihi Allah Bapak Ibu, kita tidak akan keberatan memberi yang terbaik. Tidak akan pernah keberatan memberi yang terbaik. Sudah dicontohkan dari Allah Bapa kepada kita. Karena demikian besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan siapa? Anaknya yang tunggal, supaya barang siapa percaya kepadanya jangan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena demikian besar kasih Allah, tidak keberatan dia memberikan anak satu-satunya Kristus bagi saudara dan saya. Bila kita mengasihi Allah, kita tidak akan keberatan memberi kepada Allah berkali-kali. Very often. Berkali-kali memberi. Orang yang mencintai selalu punya hati yang ingin memberi lagi dan memberi lagi dan memberi lagi kepada yang dicintai. Karena itu memang sudah budayanya cinta. Cinta itu seperti itu. Cinta itu adalah kemampuan untuk bisa memberi dan mengulang lagi, memberi dan mengulang lagi, dan memberi terus. Itu sebabnya kita harus belajar menjadi pemberi yang memberi dengan hati penuh kasih. Waktu saya masih SMA, saya itu pernah minta pada ayah saya satu buah Walkman. Saudara tahu Walkman? Anak muda zaman sekarang tidak tahu Walkman. Kalau saudara tahu yang namanya Walkman, itu artinya kita sama-sama tua. Begitu aja. Anak muda taunya iPod dan barang yang sejenis. Kalau Walkman itu hanya isinya satu kaset dengan 10 lagu, 12 lagu. Kalau mau tambah banyak lagunya, bawa kasetnya tambah banyak. Kan repot Bapak Ibu. Tapi ya begitulah. Dulu sudah ada Walkman, enak. Saya bilang sama papa saya, Pak nanti kalau ke Singapura jangan lupa beliin aku Walkman. Papa saya ke Singapura, lalu kemudian dia pulang, dia bawain saya satu buah Walkman. Senang sekali. Kemana-mana saya bawa, ke sekolah saya bawa. Kemudian tidur pun saya pakai. Nikmatnya luar biasa. Suaranya enak banget. Satu kali waktu kami menerima tamu dari Amerika. Namanya pendeta Ogle Gibson. Tinggi besar. Bahasa Inggrisnya itu bahasa Inggris yang sulit gitu loh. Lidahnya itu kalau ngomong Inggris selalu dicampur sama mentega gitu loh. Jadi begitu sudah. Kita mana ngerti ngomong apa ini orang begitu kan. Nah, dia itu kemana-mana bawa Alkitab. Ke ruang makan bawa Alkitab. Tidur di rumah kami sebulan. KKR, khotbah di gereja-gereja. Papa saya, mama saya anterin mereka dia. Dan hanya sendirian. Jadi makan bawa Alkitab. Duduk di ruang tamu bawa Alkitab. Duduk di teras bawa Alkitab. Dan masuk kamar tidur bawa Alkitab. Tidur pun saya lihat Alkitab di dadanya Bapak Ibu. Ini orang hebat banget. Dan satu kali waktu dia lihat saya itu ada di teras. Saya sedang dengar Walkman.
Lalu dia duduk di samping saya, ngeliatin saya sambil baca Alkitab, ngeliatin saya, apa itu? Nah saya buka itu Walkman, saya tanya, kenapa? Dia bilang, kamu ngapain? Saya bilang, saya dengar Walkman. Kamu tahu nggak Walkman itu apa? Dia bilang, nggak tahu. Nih, coba nih. Dicoba sama dia. Oh, manggut-manggut dia. Enak juga nih lagunya, manggut-manggut. Nggak dibaliin saudara, dengernya nggak lama saudara, tungguin. Udah habis itu dia lepas, saya tanya sama dia, how is it? Good? Dia bilang, oh bagus sekali, enak sekali ya. Wah ini apa? Ini di Amerika ada nggak kayak gini? Dia jawab begini, nggak ada di Amerika kayak begini. Kayaknya dia datang dari desa sana Bapak Ibu. Ya nggak ada ini. Jadi saya tiba-tiba tergerak hati. Jadi saya bilang sama dia, ya udah ambilin. Saya kasih dia. Saya cuma punya satu. Saya kasih sama dia. Nah, saya senang liatin dia itu happy banget begitu. Saya nggak tahu papa saya mikir apa. Minta dibeliin di Singapura, udah dibeliin, baru pakai sebentar, udah dikasihin orang. Lalu saya bilang sama papa saya kasih dia, kasihan pak. Dia itu kok kayaknya butuh gitu. Umur udah tua. Saya kapan-kapan beli lagi. Dia umur begitu kapan lagi dia beli? Ya udahlah. Orang kalau punya cinta kasih, tidak pernah takut memberi, amin. Orang kalau punya cinta kasih, berani memberi dengan baik. Itu yang Tuhan mau. Kalau saudara memberi persembahan pada Tuhan, ingat, bukan hanya uangnya. Tolong uang itu dibungkus dengan cinta kasih, amin. Uang itu dimasukkan di dalam amplop kasih, yaitu hati saudara. Supaya engkau disebut pemberi yang besar, pemberi yang berkenan pada Tuhan. Nah yang kedua kita lihat bersama-sama, kriteria kedua pemberi yang besar di hadapan Tuhan adalah one who gives with a careful heart. Orang yang memberi dengan hati yang hati-hati. Gak ngawur, gak sembarangan, gak asal. Wanita ini memberi 2 peser Bapak Ibu. Janda miskin ini dikatakan Yesus memberi 2 peser. Kenapa 2 peser? Karena 2 peser itu dalam perjanjian lama adalah pemberian minimum. Minimum harus 2 koin kecil itu. Tidak boleh orang masuk ke dalam bait Allah tidak membawa persembahan. Tidak ada orang lenggang kangkung ke dalam bait Allah tidak membawa akan persembahan yang paling kecil. Itu sebabnya ketika Yesus mau masuk bait Allah pada satu kisah, Yesus berkata kepada Petrus, Petrus pergilah ke danau, pancinglah ikan. Ikan pertama yang kau dapat, buka mulutnya, engkau akan dapat 4 koin. 2 bayarlah buat engkau masuk bait Allah, 2 buat aku masuk bait Allah. Yesus pun hati-hati dan tidak sembarangan urusan persembahan. Karena Yesus pun pernah ditanya, murid-murid Yesus pernah ditanya, apakah gurumu membayar bea masuk bait Allah? Dan Petrus berkata, ya. Jadi Yesus itu sangat hati-hati untuk urusan persembahan. Tapi kadang-kadang ada manusia tidak hati-hati. Ada orang Kristen serampangan dan sembarangan di dalam memberi. Wanita ini tahu firman. Minimum 2. Semiskin-miskinnya dia bawa 2 itu. Walaupun di rumah gak ada makan dan besok pun tidak tahu dia makan apa. Tapi dia tidak pernah mau menyalahi hukum firman. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, memberi adalah bagian daripada ibadah kita kepada Allah. Enak aja ada orang bilang begini. Pernah lihat saya itu, pernah dengar juga. Senyuman adalah bagian daripada ibadah. Loh nek itu gampang, senyum aja 10 kali. Nek bisa ditambahi, sikat gigi adalah bagian daripada ibadah saudara. Kegampangan itu kayak begitu. Kalau yang ini benar, memberi adalah bagian daripada ibadah, itu benar.
Firman mengajarkan di dalam Amsal 3 ayat yang ke-9 dan yang ke-10 dikatakan begini, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertamamu dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Sudah diajar firman, memuliakan Tuhan dengan harta. Harta kita itu bagian daripada ibadah kita. Ketika kita membawa sebagian dari harta kita, berkat yang kita terima, itu kita berikan kepada Tuhan. Tapi heran ada banyak orang hitung-hitungan dengan Tuhan. Bahasa Jawanya icir-iciran dengan Tuhan. Tuhan tidak pernah hitung-hitungan dengan kita. Tuhan itu memberinya itu baik dan benar, dan Tuhan lebih royal di dalam memberi. Ada lagi firman dalam Keluaran 22 ayat 29 yang bilang begini, janganlah lalai mempersembahkan hasil gandummu dan hasil anggurmu. Yang sulung dari anak-anakmu lelaki haruslah kau persembahkan kepadaku. Jangan lalai jangan lalai mempersembahkan hasil gandummu. Ada orang lalai dan menganggap tidak masalah. Tuhan tuh yang penting kan aku datang, maksud duitku. Baca firman, jangan lalai dalam membawa persembahan. Kalau kita mau hidup baik, berkenan pada Tuhan, Bapak Ibu, jalani firman. Ketika kita menjalankan firman dalam memberi, maka Allah menjalankan firman dalam memberkati kita. Selalu begitu. Memberi agar kita selalu berkenan kepada Tuhan. Belajarlah memberi supaya berkenan, yaitu memberi dengan sungguh hati dan serius. Jaga diri jangan sampai salah di dalam memberi. Percuma hidup seperti Kain yang memberi dan ditolak. Hiduplah sama seperti Habel yang mana dia diterima persembahannya. Kita harus hati-hati di dalam kita memberi. Kadang-kadang Bapak Ibu, karena kita ngawur di dalam memberi, jadi masalah. Saya pernah datangin, ini sudah lama sekali, saya pernah datengin waktu Departemen Keuangan, satu tim hitung uang, saya masuk ke ruangannya dan mereka bilang begini, Pak, ini ada persembahan tapi aneh Pak. Kenapa? Uangnya baru Pak, 5.000-an Pak, tapi cuma separuh Pak. Dipotong di tengah separuh. Ini guntingnya pasti pakai pisau Pak. Rapi banget. Gimana ini Pak? Saya bilang sabar, simpen. Kita tunggu minggu depan separuhnya. Ya saudara tahu apa yang terjadi? Sungguh Bapak Ibu, minggu depan yang separuh muncul. Lalu ditanyakan kepada saya, Pak, apa yang terjadi kalau sudah ini? Udah kumpul ini dua-dua. Saya bilang isolasi. Lalu berikan kepada bank supaya bank tukar. Untung banknya mau tukar. Kalau kita memberi sembarangan model kayak begini, lalu kita mengharap Tuhan itu berkati kita dengan limpah. Aduh Bapak Ibu, ayat yang mana yang kita baca kayak begitu? Maka akan pernah Allah itu berkati orang yang serampangan dan sembarangan dalam hal memberi. Pernah satu kali waktu saya mendapati lagi Departemen Keuangan bilang, Pak, di dalam kantong kolektor ada bungkusnya permen Pak. Serius ini. Aduh Bapak Ibu, masa sih masuk tangan masuk kantong gak bisa bedain mana bungkus permen, mana itu uang. Yang benar aja, anak kecil aja ngerti. Tapi kalau itu dimasukkan dengan sengaja, dan kalau Tuhan marah, engkau kasih Tuhan bungkus permen, Tuhan bisa kasih kau diabetesnya. Lah iya toh. Jangan pikir kau kasih bungkus permen, Tuhan kasih engkau pabrik permennya. Enggak. Sembarangan masalahnya. Ini namanya tidak menghormati Allah. Orang tidak menghormati Allah model begini, mau minta berkat dari Tuhan. Gimana ceritanya? Lo habis saya ini kan gak punya apa-apa. Saya udah Senin Kemis hidup ini.
Senin Kemis hidupmu, kalau engkau beri persembahan model kayak begitu, Tuhan ubah Senin Kemis jadi Senin Selasa. Tambah soro. Itu sebabnya hati-hati dalam hidup. Dalam kita memberi. Ada lagi orang yang memberi saudara. Karcis parkir lo dimasuk no. Lah apa enggak bisa sih. Rogo-rogo kantong itu megang. Ini apa ya? Lah kok pendek ya? Lo kok lembut ya? Oh karcis parkir. Uang kita tuh tidak selembut karcis parkir. Ya udahlah kalau memang itu salah memasukkan. Tapi kalau itu disengaja Bapak Ibu. Mohon maaf. Saudara mau harap berkat dengan sikap hati yang seperti itu. Allah mana sih yang mau berkati kita? Ini yang kita harus pikir. Memberi adalah untuk menyukakan hati Tuhan. Kalau saudara memberi buat dia jengkel, buat apa memberi? Apalagi kalau kantong kolekte lewat, yang masuk cuma angin. Nggak ada yang turun, angin tok. Ada, pura-pura aja genggam tangan, masuk begini. Tapi yang turun angin, karena nggak ada apa-apanya. Saudara, manusia bisa dibohongi. Apakah Allah bisa dibohongi? Ini loh. Ada orang-orang model gitu. Di sini mah nggak ada, nggak tahu di sana. Di luar sana banyak kali. Iya kan Bapak Ibu, hati-hati. Di dalam kita memberi kepada Allah itu. Memberi supaya menyenangkan hati Tuhan. Ada lagi Natalan. Tangannya dimasukkan bukan memberi, ngambil. Lola ini lebih cialat lagi Bapak Ibu. Bukannya memberi, ngambil begini. Lalu tangan ditutup dengan jaket. Loh ya apa sih? Orang kayak gini minta diberkati. Aduh, Allah mana sih yang mau berkati model kayak begini kan? Nggak sadar dia. Yang dia permainkan itu bukan gereja. Yang dia permainkan itu bukan asher-asher yang mengedarkan kantong kolektor. Yang dia permainkan dirinya sendiri. Dan dia permainkan hubungannya dengan Tuhan. Model kayak begitu mau diberkati. Saya jamin gak ada berkat turun untuk orang yang seperti ini. Bapak Ibu, hindarilah memberi sebagai syarat. Ada loh orang memberi sebagai syarat. Masih ingat kalau Sincia Imlekan. Lalu ada orang datang sama saudara dan berkata, Pak, Bu, maaf ya ini amplop merah ini, amplop merah. Ini buat apa nggak usah repot-repot. Ini cuma buat syarat. Tak kasih tahu, kalau dibilang buat syarat, isinya sedikit. Udah pasti. Kalau dia kasihnya banyak itu bukan syarat, kan begitu. Nah, jadi jangan memberi kepada Allah itu sebagai syarat. Nanti Tuhan balas sama kita. Malaikat, ini orang itu minta diberkati. Udahlah kita beri aja, tapi juga sebagai syarat. Kalau Tuhan balas kita juga sebagai syarat, ya cilakalah kita, Bapak Ibu. Jangan mempermainkan Tuhan. Apalagi memberi sekedar dilihat orang banyak. Sungkan ya dilihat orang banyak. Ya udahlah, tangan kosong pun dimasukkan. Padahal nggak ada apa-apanya. Oh gitu. Lihat dia dari atas itu. CCTV sorga itu ada. Jadilah manusia Kristen takut Tuhan dalam hidup ini. Benar Bapak Ibu. Jangan begitu. Dulu waktu saya baru kawin, ya pesta kawin, dapat angpaunya banyak. Ada angpau yang ada tulisannya nama, ada angpau nggak ada namanya. Kertas merah itu. Dari begitu banyak, tentu ada angpau-angpau yang berkesan. Angpau yang berkesan itu yang gimana Pak? Hanya dua macam, paling banyak dan paling sedikit, itu berkesan. Tengah-tengah rame masalahnya, semua rata-rata. Tapi super banyak, super sedikit. Nah, super banyak saya tidak bicara, super sedikit. Nah, ada amplop, angpau merah, saya buka, tak lihat di dalam, tidak ada isi. Lah gimana saya nggak inget? Kawin sudah mau 25 tahun, tidak pernah lupa saya. Cuma saya tidak tahu siapa yang kasih. Cuma saya mikir, tega banget kasih model begitu. Benar nggak? Ada lagi yang saya buka di dalam, isinya itu loh, 1.000 rupiah. Satu lembar. Kalau saya sih, kalau bisa tahu orangnya, saya bilang, mendingan gak usah ngasih. Sakit tuh di sini. Betul nggak?
Itu manusia aja sakit, apalagi Tuhan kita permainkan dengan persembahan kita. Saya mengajar ini karena satu maksud saya, supaya saudara hidup itu diberkati, itu aja. Nggak ada maksud lain. Tapi saya mau jemaat saya itu mengalami satu kehidupan yang diberkati Allah terus menerus berlimpah. Tidak peduli di luar sana seperti apa, tapi jemaat AFC diberkati Allah. Supaya kita diberkati, hati-hati dengan cara kita memberi kepada Dia, itu. Itu sebabnya mari dalam hidup saudara dan saya, kita memberi dengan hati yang hati-hati. Karena Dia melihat. Amin. Nah, kita lihat juga sekarang bagian yang ketiga. Kriteria yang ketiga, orang yang disebut pemberi yang besar adalah one who gives with a sacrificial heart. Orang yang memberi dengan hati penuh pengorbanan. Janda ini memberi 2 peser itu berkorban. Nggak punya lagi. Di rumah juga nggak ada. Besok mau makan apa nggak tahu. Tapi dia berani berkorban bagi Allah. Saya bilang ini luar biasa. Kita harus merasa puas kalau kita bisa memberi dan berkorban bagi Allah. Semua orang bisa memberi. Tapi titik memberi yang mengandung pengorbanan biasanya sakit. Aduh. Tergores hati, itu berkorban. Kita merasa puas memberi karena bisa buktikan cinta kita kepada Allah. Kita membuktikan cinta kasih kita, memberi. Ketika Allah memberikan Yesus turun ke dalam dunia, Dia itu berkorban. Ketika Yesus naik ke atas kayu salib, Dia itu berkorban. Di situ kita lihat memberi pada tingkatan yang sangat tinggi adalah berkorban. Kenapa? Allah sangat hargai yang namanya Abraham. Karena dia dites dan diuji Allah. Persembahkanlah anak sulungmu, anak satu-satunya yang sulung, yang lahir pada masa tuamu. Persembahkan dia di salah satu gunung yang aku tunjukkan kepadamu. Perjalanan 3 hari, yaitu Gunung Moria. Dan dia jalani itu walaupun dia cinta kepada anaknya Ishak. Dan dia tahu dari Ishak dia akan dapat generasi dan keturunan yang sangat besar yang akan menjadi raja-raja. Dia tetap taruh Ishak itu di atas mezbah. Dia kemudian tajamkan pisaunya. Dan setelah itu dia angkat pisaunya untuk dia persembahkan. Waktu dia angkat pisau itu dan akan persembahkan, Allah berteriak, Abraham, Abraham, jangan kau lakukan itu. Jangan kau bunuh anakmu. Karena sekarang aku tahu engkau lebih takut akan aku. Engkau mengasihi aku. Cinta kasih yang paling tinggi itu mengandung pengorbanan, Bapak Ibu. Kita baru merasa puas memberi karena kita bisa menderita bagi Dia. Waktu saya SMA pernah ikut satu persekutuan doa di daerah Biliton sana. Setelah dengar firman, kan doa persembahan untuk kasih persembahan. Kita udah buka dompet cari-cari, ya toh. Kita biasa cari yang apa? Cari yang merah, cari yang hijau, cari yang abu-abu. Kita buka dompet cari-cari. Ya. Kalau nggak cari yang besar, kita cari yang kecil, kan begitu ya. Nah, kita lagi cari-cari, pendetanya bilang, jangan buka dulu dompetnya, doa dulu. Tanya Tuhan, Tuhan mau engkau kasih berapa? Oh, kita tutup lagi dompetnya, doa dulu. Lalu saya juga tanya Tuhan, Tuhan engkau mau saya kasih berapa Tuhan? Kayak punya banyak aja gitu. Tuhan engkau mau saya kasih berapa? Lalu saya dengar jelas dan rasa benar. Tuhan bilang, seluruhnya yang ada di dompetmu kasihkan. Oke. Jadi waktu kantong kolektor itu datang, saya buka, saya ambil, saya kasih semua. Jadi kalau dompet saya dibuka begini, gak ada yang bisa jatuh. Udah gak ada sisa. Setelah itu doa berkat, pulang. Saudara tahu, saya pulang jalan kaki 6 kilo. Sendirian.
Nggak punya uang buat naik becak, nggak punya uang buat naik taksi. Bersih di dompet. Saya pulang sambil nyanyi. Saya pulang sambil hati penuh sukacita. Karena aku boleh melakukan apa yang Kau mau, Tuhan. Ingat saya sampai hari ini kisah itu. Saya belajar menderita dan sacrifice buat Tuhan. Tuhan proses hidup saya. Ada banyak kali Tuhan proses. Yang saya cerita ini hanya satu. Ada banyak kali Dia proses saya untuk cari tahu hati saya. Saya hanya mau jadi pemberi yang terbaik bagi Allah. Dan itu yang saya lakukan Bapak Ibu. Saya jalan pulang rumah itu keringetan. Sampai rumah itu jam 11, setengah 11, jam 11. Mama saya tanya, kenapa pulangnya sampai malam? Saya bilang agak panjang mah jalannya. Saya gak kasih tahu mama saya. Saya naik, saya gak naik apa-apa, saya jalan. Mandi, mama siapin makan. Saya makan, saya tidur. Capek Jo, jalan 6 kilo. Jalan. Tapi hati penuh sukacita. Saya bukan jalan terus ngomel dalam hati. Wah tuh nyesel aku rek, eman nih rek. Nggak ada. Saya memberi dengan penuh sukacita kepada Tuhan. Bapak Ibu, sampai pada taraf engkau berkorban pada Allah. Di situ tingkap sorga itu dibuka. Berkati saudara sampai engkau tercengang. Sungguh. Ada seorang bernama John Bobbitt. John Bobbitt ini seorang tidak punya rumah, homeless. Tinggal di Amerika kan. Satu kali waktu dia sedang duduk di pinggir jalan, itu ada seorang ibu yang naik mobil apa naik motor itu berhenti, kemudian bensinnya habis tepat di depan dia. Dan tidak punya uang. John Bobbitt itu bangun dan lihat dia, kasihan. Ibu ini namanya Kate McClure. Jadi John Bobbitt itu jalan ke pompa bensin jauh sekali. Pakai uangnya sendiri. Cuma punya $20. Dia beli bensin. Lalu bawa pulang bensin itu. Kasih ibu ini. Isi di kendaraannya. Dan ibu ini tidak bisa balas apa-apa kecuali terima kasih. Ibu itu pergi. Beberapa hari kemudian ibunya kembali datang lihat dia. Ada enggak? Lalu lihat lagi. Besok-besok lihat lagi. Ada. Ibu ini tulis di Facebook, saya itu ngalamin kehabisan bensin di tol I-95 dan kemudian ada seorang homeless yang menolong saya. Waktu diceritakan kisahnya, homeless ini hanya punya uang $20. Dia pergi beli bensin jalan kaki berkilometer, balik lagi, tolong saya. Saudara tahu, netizen itu berkata begini, bagus sekali orang ini, hatinya baik sekali walaupun dia itu adalah seorang bambungan. Kami mau nolong dia, bukain rekening, kita mau sumbang buat dia. Saudara, dalam 3 bulan uang yang terkumpul lebih dari 400.000 US dollar. Orang itu dibeliin rumah oleh netizen Facebook. Harganya 400.000 US dollar. Kisah nyata ini. Dan hari ini saya bicara dia sudah punya rumah 400.000 US dollar, 6 miliar itu rumahnya. Kalau Tuhan mau berkati orang, dia punya cara Bapak Ibu. Apakah orang itu, pengamen itu atau pengemis atau ini homeless ini mikir, kalau aku berbuat baik $20, Tuhan itu nanti akan balas aku. Nggak mikir, dia berkorban aja. Maksud saya begini, orang model begitu aja Tuhan perhatikan dan Tuhan balas. Apalagi saudara dan saya adalah umatnya, adalah muridnya, adalah anak-anaknya. Ketika engkau berkorban bagi dia, saya yakin dia pasti balas saudara berlimpah-limpah. Amin. Jangan takut engkau berkorban bagi Tuhan. Jangan takut. Karena dia punya mata melihat. Dan dia tahu dan punya 1001 macam jalan untuk berkati saudara. Kita belajar hari ini 3 kriteria bagaimana menjadi orang yang disebut memberi yang besar, pemberi yang besar. Yaitu adalah orang yang memberi dengan hati yang penuh cinta kasih. Memberi dengan sikap hati-hati. Memberi dengan sikap berkorban. Hati yang penuh pengorbanan. Kalau saudara latih diri saudara seperti ini, percaya saya,
Berkat tidak akan pernah kekurangan. Tuhan pasti limpahkan dalam hidup saudara. Tuhan Yesus berkati kita semua. Haleluya. Amin.